Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama Kang Anaris on stage. Dan kalian harus senantiasa nonton dan menyaksikan di channel ini karena akan dapat banyak inspirasi. Mengapa? Because channel inspiratif. Alhamdulillah, dan Masya Allah ini kali kesekian ya Kang Anaris kembali sowan ke Dr. Kintoko. Dan Alhamdulillah episode kemarin kita bertemu dengan beliau mengkulik tentang jamu, dan siang hari ini saya ketemu lagi dengan beliau. Wah, ini dengan wajah barunya ya, dengan latar belakang yang berbeda juga. Itu ada tulisannya Klinik Holistik Natural Organik Herbal. Apa itu nanti kita akan kulik lebih jauh. Masya Allah. Gimana Dokter Kintoko? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Seperti yang saya sampaikan kan, kalau ketemu dengan Dokter Kintoko itu selalu energi gua harus ya. Seorang pakar jamu ya harus terkenal atau terkesan sehat selalu. Jangan sampai wah nanti dianggap tidak mitayani ya. Itu ya. Pakar jamu ya harus menunjukkan senantiasa sehat. Alhamdulillah sehat dan bermanfaat. Itu insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Dokter Kintoko ini dari beliau dulu belajar tentang jamu sampai kemudian ya mungkin berharap nanti dan berusaha berproses terus menjadi seorang yang expert tentang jamu ini. Yang kemarin itu 20 tahun ya kurang lebih ya 20 tahun untuk kemudian bisa menjadi ahli, bisa mengidentifikasi semua tumbuhan itu khasiatnya apa. Tetapi insya Allah dari bekal yang beliau miliki belajar tentang jamu ini, beliau sudah membuktikan bahwa itu bisa bermanfaat untuk semua manusia. Dan beliau juga tidak dipakai untuk diri sendiri. Beliau manfaatkan ilmunya itu untuk banyak orang, untuk berbagi. Dan tentunya ya semua yang beliau miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembangkan karena memang beliau cinta terhadap jamu. Passion beliau itu di jamu, senangnya jamu dan minum jamu. Minum jamu suka? Iya, harus suka minum jamu gitu. Jamu apa yang biasanya dikonsumsi? Iya, saya untuk inilah, untuk menjaga kebugaran lah ya. Dan itu beli atau ngeracik sendiri? Ya, kita ngeracik sendiri. Tukang racik kok ya ndak tuku. Ya pasti beliau ngeracik sendiri. Comot sana comot sini terus diulek dewe gitu atau kita buat sediaan yang gampang dipakai, yaitu bentuknya adalah teh. Oh ya, teh. Dan kalau beliau itu memang sering ngeracik. Sekarang mungkin sudah tidak beliau lagi yang ngeracik ya, sudah ada banyak orang yang membantu beliau. Ya ini beliau ini alhamdulillah menekuni bisnisnya juga di bidang jamu. Itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya punya passion, apa yang jenengan sukai, termasuk bakat, minat, bahkan hobi, kalau keterusan jadilah itu jadi satu bagian yang bisa menghasilkan. Dan beliau membuktikan dari apa yang beliau senangi, beliau tekuni, beliau bisa mengembangkan itu dan bisa menghasilkan. Di antaranya adalah beliau memiliki perusahaan jamu. Apa di bawah perusahaan apa ini? Ya, kami membangun sebuah nama perusahaan namanya NCI ya, Natural Kreatama Indonesia. Ini lebih fokus kepada pengembangan herbal yang berupa ke arah pemasaran ya. Namun juga kita melakukan beberapa produksi, terutama adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk klinik ya. Jadi tadi sudah diawali di belakang kita ini ada klinik holistik natural. Nah, yang produk-produk yang dipakai di sini biasanya
produknya kita produksi sendiri, tapi secara umum NCI ini adalah marketing produk-produk herbal ya, baik dari kelompok jamu, kosmetik, aromaterapi, makanan dan seterusnya. Oke. Dan di sini juga Dr. Gintoko ya, itu tidak hanya memasarkan tapi juga produsen ya. Ya. Apa saja itu, Dok, yang terutama madu ya. Madu kita produksi sendiri dan kami memproduksi madunya itu. Madunya berapa? Madunya ada banyak jenis ya. Yang jelas itu jenis blending. Blending itu bukan madu murni tapi madu yang kita racik dengan katakanlah beberapa herbal kita masukkan ke dalam campuran madu tersebut gitu. Itu jenisnya ada sekitar 10 lebih. Wis. Ya. Itu dari madu saja. Ya, dari madu. Kemudian ada dari jenis minyak. Ya, minyak yang kita sebut sebagai aromaterapi gitu ya. Itu juga kita racik sendiri, kita produksi sendiri gitu. Betul. Selain dari itu ya kita istilahnya menggunakan fasilitas dari produsen atau sarana produksi pemilik ya di pabrik yang kita pinjam lah istilahnya untuk memproduksi beberapa item yang mungkin skala permintaan pasarnya besar. Jadi kita tidak bisa menggunakan tenaga di sini, maka itu pakai tenaga mesin gitu atau pakai fasilitas mesin seperti Jadi, itu. kerjasama berkolaborasi dengan pihak lain begitu ya. Maklun kalau dalam bahasanya. Ya. Dan itu luar biasa. Jadi selain kemudian kita bisa berbagi tentang manfaat dari jamu, tapi juga bisa meningkatkan daripada perekonomian masyarakat gitu ya, meningkatkan itu. Apalagi nanti kalau menggandeng UMKM ya. Nah, itu bisa kemudian bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui ekonomi. Wah, luar biasa sekali. Beliau sudah menekuni di bidang jamu, menekuni juga di bidang bisnis. Wah, luar biasa. Ini yang paling ramai apa ini, produk yang paling ramai? Ya, sekarang untuk pelangsing ya. Untuk yang pelangsing. Banyak ya yang Wah, jadi nggak enak ini ngomong-ngomong pelangsing ini. Hostnya juga perlu ya. Dan pelangsing itu tidak hanya untuk wanita ya? Tidak, jadi laki-laki bisa ya, perempuan juga bisa gitu. Dan saya ingin sampaikan memang faktor makanan ini menjadi faktor utama adanya kasus kegemukan atau obesitas. Jadi terus kita lihat bahwa hampir semua turunan dari penyakit itu bisa saja dimulai dari faktor ini dan sehingga kita mencegahnya sejak dini dengan mengeluarkan jamu untuk pelangsing atau herbal untuk pelangsing itu. Betul. Ya. Wah, ini Bang Haryo mau nyicipi nggak? Ini ada jamu pelangsing. Oh, boleh katanya. Nah, ini kalau ini kalau sahabat-sahabat sekalian ya yang stay tune di channel ini pengen ini loh kau nih pengen nih gimana konsultasi tentang jamu ini untuk pelangsing, bisa nggak? Bisa, nanti silakan ya menghubungi di 0822 2070 9977. Sekali lagi 0822 2070 9977. Nanti kita berikan konseling terkait dengan penyakit yang dihadapi. Wah, Masya Allah. Nek lali kalau lupa, nah nanti ada tulisannya di sini. Ya, di sini ada tulisannya, Insya Allah ya. Silakan ini dibaca ya dan dihubungi, jangan hanya disimpan saja, ntar nggak ada perubahan pada tubuh Anda ya. Nah, ini salah satu produk yang istimewa. Nah, sekarang ngomongin tentang bisnis kok. Nih. Kalau ngomong bisnis, orang itu kan setiap saat pasti menjauh ya. Orang dalam mindsetnya itu bisnis pasti dimulai dari modal dan modal itu pasti dari uang. Nah, ini Dr. Gintoko ini merintis bisnis itu dari awalnya itu dari apa, step-stepnya seperti apa, kita bagi kepada teman-teman yang ada di channel ini. Ya, baik teman-teman, gini ya. Jadi kalau kita punya rencana bisnis ya, yang paling saya selalu mengatakan modal yang utama itu justru bukan modal duit ya. Ini kita coba berpikir yang di luar kebiasaan. Maksudnya orang berpikir tentang duit kemudian bisnis, kalau saya tidak.
Jadi saya memberikan rumusnya itu J3. Wis, nah ini J3 rumusnya itu adalah J3. ya J3, jebret jebret jebret. Podo bae. Wah, iki aku ya iso ngono kuwi. Jadi lakukan. Karena banyak orang hanya bermimpi, banyak orang hanya membuat angan-angan, banyak orang yang hanya membuat perencanaan, blueprint ya. Iya. Apa namanya? konsep tentang bisnis dan sebagainya, tapi dia tidak melakukan. Jadi itu menurut saya omong kosong. Omong kosong ya. Aslinya ya zong itu. Karena gini, nanti kita akan diajari oleh pengalaman. Ya gitu. Jadi pengalaman adalah guru yang utama. Yes, itu. Sehingga yang rumus yang kedua setelah J3 tadi adalah belajar sambil jalan. Itu filosofi saya. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai kemudian siap. Loh, sampai kapan siapnya? Gitu. Jadi belajar sambil jalan. Nanti kalau sudah dilakukan, ada kekurangannya ditambah, ada kekurangannya diperbaiki ya, dan seterusnya. Ada yang nggak tahu ditanyakan kepada orang yang lebih tahu, mentornya atau siapa, atau seniornya atau siapa. Jadi rumus pertama tetap J3, jebret. Lakukan. Ya. Dan kemudian jangan berhenti untuk belajar. Yes, karena belajar sambil jalan. Belajar sambil jalan. Dari pengalaman yang kita lakukan itu pasti tidak semuanya mulus. Betul. Pasti akan ada kekurangan kita tambahi, ada yang salah akan kita perbaiki. Luar biasa. Berarti ini butuh mentor ini. Nah, itu dia. Jadi mentornya memang kadang kita ikut ya dengan komunitas-komunitas ya bisnis ya yang bisa membimbing kita. Benar. Terus yang kalau kita mau mulai bisnis, mulailah dari yang resikonya paling kecil, yaitu menjadi broker. Atau makelar, marketing, menjualkan produknya orang, itu cara paling gampang. Tidak ada resiko ya, tidak ada resiko di situ. Betul. Lalu yang kemudian kita mulai berpikir tentang modal sejak kapan? Ketika bisnis kita atau market kita sudah menunjukkan namanya pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat siklus produk itu kan ada inisiasi atau launching, pengenalan ya, kemudian ini tumbuh. Nah, pada saat tumbuh itu kita butuh tambahan capital, modal yang itu nanti bisa kita cari dengan berbagai metode, katakanlah bisa bersirkah atau bekerja sama dengan teman-teman yang punya modal gitu ya, atau nanti kita mengajak patungan dan seterusnya. Itu makanya saya bilang modal bukan yang utama di awal, tapi yang utama adalah J3, jebret. Yang kedua belajar sambil jalan, butuh mentor, cari senior atau komunitas bisnis. Saya kira itu. Insya Allah. Dan ternyata kalau mindsetnya seperti itu tidak pernah kemudian orang itu berhenti hanya memikirkan bisnis, ya kan? Tetapi kemudian action, melakukan, dan mungkin yang menjadi penting lagi adalah ketika dia itu kemudian bisa berkembang. Hari ini proses itu yang mungkin terkadang luput dari orang-orang yang ingin membangun atau membuat sebuah bisnis. Orang melihat, wah ini Dr. Kintoko tahu-tahu sudah punya rumah baru, wah sudah bisa membangun, sudah punya bisnis yang berkembang, tahu-tahu. Tetapi jarang orang itu kemudian berpikir, wah itu bukan abrakadabra, itu bukan simsalabim, itu bukan kemudian dengan sendirinya seperti ini, tapi melalui sebuah proses gitu. Pernah nggak suatu saat itu mengalami bisnis yang tadi kalau dari belajar dari pengalaman pernah jatuh bangunnya itu pernah mengalami? Jelas. Kan tadi saya filosofi kedua tadi belajar sambil jalan. Saya pernah satu kasus ya, saya mendapat pesanan jahe emprit kering ya. Jahe emprit kering ya, irisan kering ya. Itu dari sebuah perusahaan jamu besar ya di Wonogiri. Yang inisialnya nggak usah disebutkan. Ya, yang perusahaan jamu besar. Nah, itu pesan saya dalam kuantiti yang besar juga, yaitu 20 ton ya. Itu kalau diangkut dengan truk kalau bisa ya. Dengan truk itu bisa satu truk penuh itu hanya 5 ton. Jadi saya bolak-balik ya. Tapi apa yang terjadi? Satu truk itu cuma berapa ton? 5 ton. 5 ton. Ya, pesannya berapa? 20 ton. 20 ton. Berarti 20 truk? Ya enggak, ya
4 Oh, truk. oh iya, Bolak-balik maksudnya. Hitungannya ra cetha. Ya. 5 truk lah gitu Ya, ya. 5 Oh, truk. Gimana? Tapi saya mendapatkan satu kejadian begini, bahwa petani itu meletakkan jahe emprit, mencampurkan jahe emprit itu dengan jahe gajah. Nah, jahe gajah diletakkan di bawah, jahe emprit di atas. Benar, Begitu masuk ke pabrik, disortir, ketahuan bahwa ini dicampur. Lalu saya mengalami kerugian. Nah, itu Tidak diterima gitu ya. tidak diterima karena dia dicampur. Nah, itu pengalaman. Maka saya tadi bilang, jebret dulu, yang penting lakukan, terus nanti belajar sambil jalan gitu. Nah, disitulah saya kemudian belajar atas kejadian tersebut gitu, bahwa ternyata saya ditipu oleh petani atau dicampur itu bahan bakunya. Nah, dari situlah kemudian kita lebih hati-hati. Nah, itu yang saya maksudkan. Oke. Belajar dari pengalaman, apapun yang terjadi itu menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian bisa bagaimana sih ke depannya bisa berhati-hati, bagaimana kemudian target-target bisnisnya bisa tercapai gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini Dr. Kintoko juga sudah membuktikan bisnis yang seperti itu. Nah, sekarang bicara tentang bisnis. Kalau orang mengatakan bahwa bisnis itu tidak sekedar untung dan rugi, tetapi ternyata di situ ada surga dan neraka. Betul. Nah, alhamdulillah ini Dr. Kintoko ini kan juga pebisnis, seorang muslim juga. Bagaimana ini? Ada nggak batasan-batasan rambu-rambu yang harus kita jaga agar kemudian bisnis kita itu ya tadi tuh tidak hanya bicara tentang untung rugi, tapi kemudian wah ini loh ada keberkahan di dalamnya. Gimana ini kok? Iya, jadi sebetulnya ketika kita masuk ke dalam satu bisnis ya, sebetulnya di situ kita juga bisa belajar ya tentang mengaplikasikan ajaran Islam ya. Beberapa ya yang jelas kita adalah amanah ya di dalam bisnis itu. Berarti setiap perjanjian atau setiap kesepakatan itu jangan sampai kita hianati gitu ya. Betul. Ini pembelajaran bagi kita. Terus yang kedua juga harus tahu koridor halal haram gitu ya. Terkait kita mau bisnis apa nih? Kalau bisnis perkara-perkara yang jelas haram ya jangan gitu ya. Boleh. Karena ini masalah keberkahan, masalah surga neraka tadi. Jadi kita mengambil sisi bisnis yang secara hukum syariatnya itu boleh benda tersebut untuk dibisniskan. Misalkan kemudian kita mengambil bisnis haram, contohkanlah minuman keras, itu kan nggak boleh. Berarti dari sisi itunya saja sudah diharamkan. Jadi Kalau jamu ada nggak yang jamu haram itu? tidak ada ya kalau jamu. Orang Jawa itu, golek jamu ya, golek anget-anget. Nah, itu beda. Beda lagi ya itu. Mana jamu yang itu beda ya. Jamu itu beda lagi ya. Boleh. Jadi kreatif ya. paling kebanyakan kita gini yang disebut dengan termasuk kriteria herbal anarkis tadi ya. Itu adalah dia bilangnya jamu tapi dia campuri bahan kimia obat, kimia obat atau obat kimia. Contoh misalkan jamu pegelinu dia campuri parastamol. Nah, ini yang tidak boleh. Yang seperti ini berarti dia tidak mengetahui bahwa bisnis itu juga harus koridornya adalah halal haram gitu. Kalau dia mengatakan ini jamu ya harus murni herbal, jangan sampai di situ ada kimianya gitu, atau kita sebut jamu BKO biasanya yang terkenal di pasaran seperti itu. Ini merusak sekali, ginjalnya rusak, hatinya rusak ya. Nanti dia bisa mengalami namanya moon face itu ini apa namanya mukanya itu pembengkak ya, betul. Seperti itu. Berarti kita memberikan mudarat kepada orang lain. Ini nggak boleh ya, teman-teman yang mau masuk di dunia bisnis ini harus benar-benar amanah, tahu tentang koridor halal haram ya, dan juga ya tentulah kita sebagai seorang muslim mengembangkan konsep silaturahim ya di dalam bisnis ini. Jadi kalau ketemu dengan klien itu enak gitu, bahasanya bahasa silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Dan salah satunya ini Dr. Kintoko, beliau ini memiliki juga sebuah pondok pesantren. Farul Rozi, panggilannya dipanggil Rozi, atau lebih terkenal dengan nama lebih terkenal di sini namanya Justin.
Justin baru Royzi kok itu Justin aduh kok ngendi ketemu pirang perkara ya ta. Justin Timberlake iso jenenge Justin ya. Masya Allah. Berarti gimana ini kesan dan pesannya selama tinggal di pondok ini? Ya, kesan saya sih di sini itu baik bagi saya karena saya lihat di sini itu pondoknya beda daripada yang lain. Mulai dari segi fasilitasnya, ya. Mulai dari fasilitas kita lihat kalau biasanya di pondok di luar di tempat saya itu misalnya dari segi kamar. Nah, di sini kamar kita lebih bersih, lebih rapi gitu. Ya, lebih tertib. Dan juga di sini itu santri itu ditanamkan kemandiriannya, ya menggunakan sistem pedagogik katanya Abi itu. Ya, sesuai dengan kesadaran Pedagogik. pedagogik ya. Pedagogik